Saya langsung ngobrol ini dengan Pak Jarod Saiful Hidayat. Pak Jarod, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi-pagi udah diterima di ruang tamu Bapak ini ya. Berkaitan dengan permintaan maaf Pak Ahok, ini ngerepotin Bapak apa nggak sih? Ya, jadi itu kan menunjukkan bahwa Pak Ahok itu berjiwa besar dan ingin mengajak, marilah kalau kita itu melalui jalur demokrasi, gunakanlah jalur demokrasi secara baik, secara benar ya. Kita mengadu gagasan, mengadu program gitu, mengadu kinerja gitu loh. Jadi hal seperti ini stop. Ya, nggak usah bicarakan lagi, stop. Ini gini kan Pak Jarod ya. Biasanya kan Pak Ahok diserang mengenai isu SARA gitu kan, terjadi tuh di pilkada yang lalu. Kali ini Pak Ahok yang memulai sendiri sih. Gitu. Gimana Pak Jarod? Ya tidak lah, itu kan ada yang ngungkit-ngungkit, mempersoalkan. Sebenarnya kan nggak ada niat. Ya. Kan nggak masuk akal. Mau pilkada terus menyatakan seperti itu kan tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal sehat kita, kan gitu kan. Tidak ada sedikit pun Pak Ahok untuk misalnya menistakan agama, tidak. Tapi janganlah kita sukanya mempolitisasi agama. Ya, untuk tujuan-tujuan tertentu tidak baik. Ya, demokrasi kita itu demokrasi Pancasila. Negara kita itu betul-betul sudah negara Pancasila, selesai gitu loh. Ya. Untuk kasus ini Pak Jarod ada menghubungi Pak Ahok secara khusus nggak? Enggak. Biasa aja. Enggak ada apa-apa. Kita sama-sama pahamnya lah. Okay. Dan saya dengan Pak Ahok ini kan menunjukkan bahwa inilah Indonesia kita. Ada toleransi di situ, ada harmonisasi di situ. Maksudnya hubungan Pak Jarod sama Pak Ahok, ya, begitu ya? Sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur ya, di DKI. Ya. No. Sekarang pasangan yang paling toleran, yang paling ada harmonisasi siapa? Kita menyadari, PD Perjuangan itu menyadari loh, sangat sadar gitu ya, bahwa Indonesia itu adalah negara yang multikultur, multiras ya. Dan miniaturnya itu ada di Jakarta. Ingin ditunjukkan betul bahwa inilah Pancasilais. Bapak mau bilang ya. Pak Jarod sama Pak Ahok nih, yang satu Pak Jarod kulitnya hitam, Pak Ahok kulitnya putih, yang satu Cina, Tionghoa, yang satu Jawa, satu Muslim, satu non-Muslim. Nah, inilah ini kan Indonesia gitu. Begitu loh. Ya. Kita tuh memilih pemimpin, kalau seorang pelayan. Gitu kalau yang itunya rasanya dapat gitu Pak. Nah kalau yang ini gimana? Yang satu kontroversi, terus yang satu terpaksa memadamkan api kontroversi, terus gimana Pak Jarod? Ya tidak lah. Begini, prinsip orang Jawa itu kan ada prinsip memayu hayuning bawono. Jadi melindungi, menjaga harmonisasi ya alam semesta ini supaya damai. Di dalam Islam Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Ya, jadi Islam itu adalah rahmat bagi sekalian alam semesta ini ya. Fungsi saya adalah membantu Pak Ahok agar program-program strategis yang pro rakyat ini benar-benar bisa dieksekusi. Ya, jadi ya taruhlah Pak Ahok punya karakter begitu. Ceplas-ceplos kalau bicara, kalau ditanya wartawan apa adanya gitu. Dan kadang-kadang Pak Jarod kemudian tidak apa-apa juga, kemudian lebih menjelaskan dengan lebih sabar. Bahkan di belakang layar saya tahu kadang-kadang itu dilakukannya. Sehingga ini semuanya jadi on the track, kelihatannya pada tempatnya yang benar. Dan itu Bapak lakukan terus, Pak Jarod. Ya. Dan Bapak nggak keberatan soal itu ya? Itu memang fungsi dari wakil gubernur untuk membackup betul supaya keberlanjutan dari program-program di Jakarta itu bisa tuntas. Walaupun itu membuat Pak Jarod nih kelihatannya nggak kerja. Yang kerja itu Pak Ahok. Gubernur setiap hari muncul di media. Pak Wakil Gubernurnya nggak ketahuan di mana. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting adalah tadi program-program itu bisa dieksekusi dengan baik. Sungai-sungai sudah bersih, ya, rusunawa sudah terbangun dengan baik, taman-taman kota tertata rapi, program KJP, ya, Kartu Jakarta Pintar bisa dieksekusi dengan baik. Kemudian Kartu Jakarta Sehat juga sudah, kan gitu ya. Transportasi juga mulai sekarang on the track gitu ya. Jadi begitu. Memang ada yang bekerja di balik layar, ada yang tampil.
Tugas kami adalah membackup betul di situ sambil membantu ya pembagian tugas ini. Dan Pak Ahok bilang sama saya, Mas Jarod lebih banyak aja turun ke bawah, ke kampung-kampung gitu, ke pasar tradisional ya, ke masjid ya, ke musola begitu ya. Dan kita berikan masukan pada beliau. Ini beliau mau mendengar juga kok. Oh, itu kalau masukan-masukan begitu didengar oleh Pak Iya. Ahok ya, terutama kalau dari Pak Jarod begitu. Enggak, dari siapapun juga. Oh gitu. Dan itu Saya dengar biasanya soalnya Pak Ahok suka nggak mau terlalu dengar, pokoknya dia jalanin apa yang dia mau gitu. tidak juga. Nggak ya? Karena dalam setiap keputusan diambil di dalam rapat pimpinan. Kalau misalkan ada yang keliru, sampaikan di situ. Mari kita diskusi di situ untuk diambil satu keputusan. Saya bilang, lebih baik kita berbeda pendapat di forum seperti ini, tapi keluar kita satu. Itu aja. Media pernah melihat Pak Ahok sama Pak Jarod berbeda pendapat begitu. Pernah ada sebuah event di Parkir Timur pada waktu itu, Pak Jarod bilang A, ternyata Pak Gubernur, Pak Ahok bilang enggak, itu Pak Jarod sih begini gitu. Nah Ya. itu hal-hal semacam itu sering terjadi atau enggak Pak Jarod? Oh, tidak juga. Walaupun ya, memang kami melihatnya terjadi. cuma Saya tahu hal-hal ya. semacam itu. Kalau kayak gitu tuh gimana? Ya gini. Kita saling-saling masing-masing introspeksi gitu kan. Saya waktu itu kan baru sebagai wakil gubernur. Betul. Dan saya berpandangan bahwa kelompok-kelompok masyarakat itu punya empati pada kita. Saya selalu positive thinking ya. Saya selalu berpikir positif. Kemudian kami memberikan dukungan atas pelaksanaan pasar rakyat itu kan, PRJ itu ya, Pekan Raya Jakarta itu. Betul, dengan waktu itu seperti itu ya. Terus kemudian ternyata juga tidak profesional, kurang profesional gitu kan ya. Saya diberitahu sama Pak Ahok, Mas hati-hati di sini ini macam-macam orangnya. Saya dulu juga seperti itu, tapi karena banyak pengalaman seperti ini kita harus betul-betul tidak sejahat itu hati-hati. Bagi saya pribadi itu masukan yang baik. Jadi Ya, kadang Pak Jarod memberi masukan, Pak Ahok juga kadang-kadang ya, melakukan memberikan masukan ke Pak betul, Jarod. Ya. betul. Nah kalau di dalam pembagian keputusan atau apa begitu, bagaimana sih selain Pak Jarod berbagi tugasnya dengan Pak Ahok? Kalau ini aja deh, saya ngambil contoh ya Pak, ini banyak menjadi sorotan juga kan di media. Penggusuran yang dilakukan. Kalau Pak Ahok bilang, enggak, itu udah benar, enggak bisa di tanah negara atau apa. Banyak pengamat sosial mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bisa lebih baik dari itu. Menurut Pak Jarod sebenarnya bisa lebih baik nggak? Nggak perlu terjadi bentrok, nggak perlu ada orang yang kemudian demo berkaitan dengan penggusuran ini. Harusnya bisa nggak menurut Pak Jarod? Begini, proses dialog itu sudah berkali-kali kita lakukan. Itu kan program, ada dua sekaligus yang kena, Mas Bayu. Satu, kita menormalisasi sungai. Ya, satu. Yang kedua adalah program untuk memberikan pemukiman yang layak dan manusiawi. Ini program kita, ya. Kami sampaikan, kita itu sebetulnya prinsip dasarnya bukan penggusuran, tapi merelokasi orang. Ya, Jadi dari bagi satu Bapak ini tempat bukan yang penggusuran kumuh, tapi relokasi. relokasi, sehingga ada pemukiman yang sebetulnya itu melanggar aturan, ya, dan setiap saat kena banjir gitu ya, dan tidak sehat, kemudian kita pindah. Ya, saya sampaikan bahwa ketika pindah itu jangan dilepas begitu saja, tetap harus ada pendampingan, karena ada perbedaan lingkungan. Ya toh, ada perubahan kebiasaan. Nah, ini harus didampingi di rusunawa-rusunawa itu. Dan bagi kita, kalau kita mau jernih betul, kita mau manusiawi betul, kita menghargai hak asasi manusia betul, ketika masuk di rusun, itu berbagai macam fasilitas kita sediakan. Ya. Bukan hanya fisik, tapi non-fisik juga. Bukan hanya jasmani, tapi rohani juga. Contoh, mereka yang adanya sekolah, otomatis dia dapat KJP. Untuk kesehatan, otomatis dia dapat BPJS kesehatan. Bisa begitu ya. Itu hal-hal yang saya pikir perlu diketahui oleh masyarakat. Ini kalau Pak Jarod yang nerangin di media lebih banyak muncul seperti kita ngobrol pagi ini, kayaknya Jakarta lebih kelihatan adem ayem gitu ya. Walaupun sebenarnya
lebih berkumis Pak Jarod, tapi menurut saya ini jadi lebih jelas. Nah, Pak, begitupun dengan program-program sudah dilakukan, sudah dikerjakan programnya, ya kan Pak? Popularitas Ahok Jarot anyway tetap menurun. Ya. Nah, dijawab setelah jeda ya Pak ya, nanti saya mau tanya itu. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Pak Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat di Sapa Indonesia.